Bisa, Pak. Baik. Pak pengujinya lagi ke kamar kecil. Assalamualaikum Pak Rablin. Mohon izin menunggu sebentar Pak penguji. Iya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Silakan Pak Abu, sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rahmat Gunawan selaku penguji. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Rablin Lijo, Pak Ahmad Juwaini, Pak Host. Yang saya hormati juga saya banggakan Muhammad Rizky Aris selaku peserta yang sebentar lagi akan menyampaikan paparannya terkait dengan optimalisasi penataan data arsip bidang pengembangan karir dan promosi di BKPSDM Banggai Laut. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya 5 sampai dengan 10 menit. Paparkannya singkat-singkat saja, yang penting-penting saja karena nanti ada masukan-masukan dari Bapak penguji. Silakan Saudara Muhammad Rizky, mulai dari sekarang. Mohon izin saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak penguji, Bapak coach, dan Bapak mentor, sama Bapak host juga. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin saya menyampaikan laporan aktualisasi saya yang saya telah susun selama 1 bulan ini di masa habituasi saya. Di sini saya mengangkat judul kembali saya sampaikan, yaitu optimalisasi penataan data arsip bidang pengembangan karir dan promosi pada BKPSDM Kabupaten Banggai Laut. Saya perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Rizky Aris, lahir Banggai 23 Juni 1995. Di sini ada data diri saya singkat saja. Sedikit mereview isu yang pernah saya angkat kemarin, yaitu ada beberapa latar belakang mengapa saya mengangkat judul ini, yaitu data arsip yang kurang baik, pentingnya data arsip bagi suatu organisasi, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyimpan data arsip, serta kesulitan juga kami untuk mencari data arsip. Saya langsung masuk di kegiatan saya selama masa habituasi. Saya melakukan ada 5 kegiatan. Di sini yang pertama, kegiatan saya yaitu melakukan persiapan rencana kegiatan, di mana dalam tahapannya ada tahapan 1 melaporan konsultasi yang mengandung nilai akuntabilitas, partisipatif, etika publik, yang menghargai komunikasi, serta anti korupsi dalam indikator jujur. Yang kedua, tahapan kegiatan saya meminta bimbingan dan arahan kepada mentor. Di sini juga mengandung nilai akuntabilitas, kejelasan target, nasionalisme, keadilan sosial, etika publik, mendorong kinerja pegawai. Tahapan kegiatan saya yaitu mencatat hasil bimbingan.
yang mengandung nilai akuntabilitas atau tanggung jawab. Di kegiatan kedua, saya menata data arsip bidang pengembangan karir dan promosi. Di mana dalam tahapannya, satu, saya mengumpulkan data arsip. Di sini mengandung nilai nasionalisme dan juga anti korupsi. Yang kedua, tahapan saya itu memilah dan menyortir data arsip. Dalam tahapan ini mengandung nilai etika publik serta komitmen mutu. Yang ketiga, tahapan kegiatan saya itu menyusun data arsip yang mengandung nilai komitmen mutu atau orientasi mutu. Di dalam kegiatan ketiga, saya membuat file scanning data arsip, di mana di dalam tahapannya saya menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Di sini mengandung nilai akuntabilitas atau konsisten, komitmen mutu, serta anti korupsi. Yang kedua, tahapan kegiatan saya membuat folder penyimpanan hasil scan, di mana nilai yang terkandung di sini yang saya dapatkan yaitu etika publik, bertanggung jawab. 3, tahapan kegiatan saya melakukan scanning data arsip, di mana mengandung nilai komitmen mutu serta anti korupsi. Di kegiatan keempat, saya melakukan integrasi data dengan Google Drive. Ya, di dalam tahapannya, yang pertama saya telah membuat akun Google Drive untuk bidang saya sendiri, yang dimana mengandung nilai komitmen mutu atau inovatif. Kedua, tahapan kegiatan saya membuat folder penyimpanan pada Google Drive yang mengandung nilai akuntabilitas, etika publik, serta komitmen mutu. Di tahapan ketiga, saya mengentry data arsip yang telah saya dapatkan. Di kegiatan terakhir, di kegiatan 5, saya melakukan evaluasi. Di sini yang pertama tahapan kegiatan saya membuat bahan evaluasi berupa kuesioner. Di sini mengandung nilai etika publik. Serta di tahapan kedua saya mengevaluasi kegiatan, di mana saya membagikan kuesioner saya serta meminta tanggapan dari orang-orang di bidang saya. Serta saya juga mensosialisasikan terkait aplikasi Google Drive yang telah saya buat. Ketiga, tahapan kegiatan saya melaporkan hasil evaluasi saya kepada mentor saya. Di sini juga mengandung nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Selanjutnya, dari masa habituasi saya selama ini, saya mendapatkan manfaat aktualisasi dengan beberapa nilai yang dapat saya pahami dan internalisasikan dengan menyelesaikan isu permasalahan di unit kerja saya, serta dapat menanamkan nilai-nilai tersebut pada aspek kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Manfaat substansi saya di sini, dari 5 kegiatan saya lebih dominannya ke komitmen mutu, karena dalam komitmen mutu ada nilai orientasi mutu, di mana saya melakukan perbaikan dan meningkatkan optimalisasi, meningkatkan penataan data arsip di bidang saya. Dari laporan ini, saya menarik kesimpulan, ada beberapa poin. Yang pertama, dalam masa habituasi menjadi bagian dari pelatihan dasar ini dilaksanakan selama 30 hari, yaitu di Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Laut, khususnya bidang pengembangan karir dan promosi. Kedua, isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya penataan data arsip pada bidang pengembangan karir dan promosi, serta dengan gagasan pemecahan isu yakni optimalisasi penataan data arsip bidang pengembangan karir dan promosi pada BKPSDMD Kabupaten Banggai Laut. 3. Pelaksanaan aktualisasi dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta kedudukan dan peran ASN dalam manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of government. Terdapat 5 kegiatan dari 15 tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama yaitu melakukan persiapan, yang kedua penataan data arsip, yang ketiga membuat file scanning data arsip,
Yang keempat, mengintegrasikan data arsip. Dan yang kelima, melakukan evaluasi. Kesimpulan yang kelima, kegiatan aktualisasi ini saya harapkan mampu meningkatkan kinerja saya dalam menjalankan tugas, fungsi, dan peran sebagai ASN di instansi tempat bekerja di masa sekarang dan masa yang akan datang, serta juga membantu pembentukan PNS yang berkarakter profesional sebagai pelayan publik. Selanjutnya, dalam rencana tindak lanjut saya dikarenakan waktu yang sangat dalam hanya waktu 1 bulan, jadi ada beberapa rencana yang akan saya lakukan ke depan. Yang pertama, yaitu melakukan pencarian terhadap data-data arsip yang belum didapatkan dari beberapa tahun terakhir, sesuai dari arahan dari Bapak Penguji dulu waktu seminar untuk mencari data beberapa tahun terakhir. Karena untuk itu saya masih kesulitan mencari datanya, tapi akan saya lakukan di dalam rencana tindak lanjut saya. Yang kedua, menata dengan baik data-data arsip secara berkelanjutan. Yang ketiga, membuat aplikasi data jabatan fungsional berbasis website. Yang keempat, ini mengusulkan untuk menambahkan sarana dan prasarana pengembangan karir dan promosi. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan dari bidang pengembangan karir. Dan yang terakhir, mengusulkan kepada pimpinan terkait pengusulan nilai-nilai organisasi. Di akhir kata, saya memohon maaf bila masih banyak kekurangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di stop share screen-nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi para Muhammad Rizky sudah menyampaikan paparan laporan aktualisasinya dalam 1 bulan terakhir ini. Dan selanjutnya Pak Mentor, Pak Rablin Lijo, mohon kesediaannya untuk memberikan testimoni dukungan penguatan terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Saudara Rizky. Silakan Pak Mentor. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Rahmat Gunawan selaku penguji, Pak Abu Bakar Al-Mahdali sebagai coach, dan Pak Ahmad Junaidi sebagai host dalam kegiatan hari ini. Alhamdulillah, aku menyiapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, keafiatan. Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan berikut selamanya. Yang ingin kami perkuat, alhamdulillah, dengan ide-ide yang telah dituangkan dalam kegiatan aktualisasi saudara Rizky Aris dalam penataan data arsip. Alhamdulillah yang dia laksanakan secara disiplin, hasilnya sangat memuaskan untuk kami selaku Kasubit Pengembangan Karir dalam pemenuhan penataan arsip di bidang kami, khususnya bidang kami, yang telah dilaksanakan oleh Saudara Asis ini dari kegiatan 1 sampai kegiatan kelima, dari perencanaan sampai evaluasi, dilakukan dengan sangat baik, punya kedisiplinan yang baik. Walaupun banyak kegiatan-kegiatan bidang, khususnya kami kemarin ada melaksanakan uji kesesuaian JOFIT untuk GPT, tapi alhamdulillah dengan kedisiplinan yang dimiliki oleh Saudara Aris dapat menyelesaikan kegiatan aktualisasinya dan berhasil dengan sangat baik. Dengan terintegrasinya data arsip melalui Google Drive, kami sangat merasa terbantu dengan pencarian data yang selama ini menjadi hambatan bagi kami dalam pelayanan kebutuhan khususnya di bidang kami. Jadi kami sangat berharap Saudara Rizky Aris dapat diberikan nilai yang baik sebagai nanti dengan harapan dengan rencana tindak lanjut yang disampaikan oleh Rizky Aris yang kami setujui bersama,
dapat mengintegrasikan dokumen yang ada di Google Drive menjadi aplikasi yang berbasis web, insya Allah kami akan wujudkan. Jadi kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang lebih baik lagi dan pemberian nilai yang baik bagi saudara Rizky Aris. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Mentor, wabarakatuh. Pak Rablin Lijo yang telah memberikan testimoni dengan penguatannya, karena memang apa yang dilaksanakan oleh saudara Rizky Aris ini sangat bermanfaat ya di BKPSDM Kabupaten Bangkai Laut. Selanjutnya Pak Penguji, silakan untuk memberikan saran, masukan, juga pertanyaan secara langsung kepada saudara Muhammad Rizky terkait dengan laporan aktualisasi yang dilaksanakan dalam 1 bulan terakhir. Silakan Pak Penguji. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Abu Bakar Al-Madali selaku coach, kepada Pak Mentor yang saya hormati, Pak Rablin, kepada peserta Muhammad Rizky Aris yang kita banggakan bersama, Pak host Pak Ahmad Jaini. Ya, jadi saya masih ingat memang pertanyaan saya dulu tentang persoalan data yang akan disimpan, yang diarsipkan itu mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Saya bisa mendengarkan kembali yang kemarin itu, apakah data yang diarsipkan sudah memenuhi dengan rancangan Pak Muhammad Rizky? Izin jawab Pak. Ya. Data yang Bapak seperti yang Bapak sampaikan, saya sudah mengumpulkan data dari beberapa tahun terakhir. Sempat saya mengeluarkan juga kata-kata 5 tahun terakhir, dan tes izin. Rizky. Iya. Mohon maaf Pak, ada gangguan tadi mungkin. Saya lanjut. Ya, saya lanjut Pak. Dalam mencari data kemarin ada beberapa data yang saya temukan memang dari tahun 2017, tapi itu belum terlalu banyak. Tapi tetap saya sudah integrasikan Pak ke aplikasi Google Drive. Nah, di tindak lanjut saya itu makanya akan saya cari data-data mungkin yang belum diintegrasikan. Oke, ya paling tidak sudah ada harapan ya, ada gambaran bahwa apa yang menjadi rancangan Pak Rizky kemarin sudah terjawab hari ini, dan itu sama dengan kata yang dikatakan oleh Pak Mentor tadi, bahwa ini sangat membantu pelaksanaan tugas keseharian dan juga tertiban ya arsip di bidang ya. Nah itu berarti Pak Rizky sudah mendapat apresiasi yang baik terhadap kita semua bahwa ada usaha untuk melakukan pengarsipan ini. Kemudian untuk pengelola data tersebut, apakah hanya Pak Rizky sendiri yang melakukan pengelolaannya? Izin jawab, kalau pengelolaan di dalam Google Drive-nya itu bisa untuk orang-orang bidangnya, untuk mengelola, mengedit, atau mengupload, itu bisa di orang-orang di bidang saya. Terima kasih. Ya, berarti sudah ada tahapan untuk sosialisasi kepada teman-teman juga ya, inovasi ini. Iya, Pak. Ya, untuk penulisan saya kira sudah jelas, tertuang semuanya. Tinggal daftar pustakanya saya lihat ini ada tapi kosong. Iya, nah, iya. Nanti mungkin bisa Iya, ditambahkan, mungkin tidak terkirim ya. Iya. Daftar pustakanya. Ya, kemudian apakah ada kendala selama 1 bulan ini, Pak Rizky? Kalau kendalanya Pak, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, hanya dalam mencari data itu Pak. Agak nanti tetap nanti tetap
bersinergi ya dengan teman-teman sehingga apa yang menjadi inovasi ini tidak putus di laporan aktualisasi saja, tetapi itu bisa bermanfaat juga, kemudian itu juga bisa menjadi amal jariah tersendiri buat Pak Rizky. Saya kira memang persoalan arsip ini hampir seluruh kegiatan-kegiatan di kantor itu sangat dibutuhkan, dan ini memang betul-betul yang paling diperhatikan karena persoalan administrasi itu adalah persoalan yang sangat-sangat penting ya. Itu lagi ya. Kembali saya kembalikan dari Pak Rizky sendiri untuk tetap menjaga inovasi-inovasi ini. Ya, saya kira mungkin penguatan dari Pak Mentor itu sendiri begitu jelas ya. Keaktifan Pak Rizky sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktualisasinya sudah terlihat pada gambar, sudah melihat cara pengarsipannya, cara scanningnya ya, banyak ya, sudah hal yang saya lihat di sini sudah termuat ya, jadi tidak perlu lagi kita jelaskan, tetapi saya sangat memberikan apresiasi atas usaha-usaha Pak Rizky. Ya, saya kira mungkin itu saja dari saya, Pak Coach. Saya kembalikan Pak Coach untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat selaku penguji. Sudah dicatat tadi ya saran dari Pak penguji, antara lain penyempurnaan tulisan untuk membuat daftar perpustakaannya. Kemudian juga saran ketika rancangan itu memang data historis 5 tahun terakhir untuk pegawai yang ada di sana itu perlu secara pelan-pelan, mungkin karena waktunya 1 bulan tidak terlalu efektif dilaksanakan, tapi pasca pelatihan ini silakan ya, wadahnya sudah Anda siapkan, Anda sudah memulainya, tinggal dengan pasca pelatihan ini bisa disempurnakan semua data-data yang memang harus masuk, khususnya data-data kepegawaian itu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Penguji, terima kasih banyak Pak Mentor atas dukungan dan penguatannya, dan juga Pak Host, Pak Ahmad Juwaini, kepada Saudara Rizky, selamat bekerja, selamat bertindak lanjut. Ini belum usai, tugas Anda belum usai, nanti akan ditindaklanjuti pasca pelatihan ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir daripada sesi ini, mari kita beri aplaus yang meriah kepada Muhammad Rizky Aris. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad Juwaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach sudah memandu proses ujiannya Pak Rizky. Selamat ya Pak Rizky, sudah melewati tahapan ujian ini. Mudah-mudahan dikerjakan selama 1 bulan, akhir bisa terus diimplementasikan hari ini dan yang akan datang. Terima kasih juga pada Pak Rablin Lijo selaku mentor sudah berkenan hadir mendampingi Pak Rizky. Kami silahkan untuk leave room dan recordingnya boleh dihentikan karena kita masuk ke peserta berikutnya.